ketika Gojek ini merger dengan Tokopedia, nah sudah tidak bisa lagi. Gojek tidak bisa mewakili Tokopedia, Tokopedia tidak bisa mewakili Gojek. Ya akhirnya dibentuklah yang namanya Goto. Halo teman-teman, kali ini saya ingin sharing sebuah pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya oleh calon klien, yaitu apakah kita perlu melakukan sebuah rebranding? Yuk kita sharing bareng-bareng. Teman-teman, dari pengalaman saya terkait rebranding, tentu banyak sekali alasan dalam melakukan rebranding. Nah, tapi sebelum saya sharing lebih jauh, mungkin kita samakan dulu pendapatnya nih. Apa sih itu rebranding? Nah, rebranding ini kan terdiri dari kata re ya, dan branding. Artinya apa? Re ini kan berarti mengulang kembali, seperti replay atau melakukan kembali ya. Jadi rebranding artinya adalah membranding kembali. Artinya apa? Artinya kita membuat kembali persepsi yang baru dari persepsi branding kita yang sudah ada. Nah, itu adalah definisi singkat dari kata rebranding. Nah, kapan sih kita harus melakukan rebranding dan kenapa kita harus melakukan rebranding? Nah, ini alasannya macam-macam teman-teman. Jadi, dari pengalaman saya mengerjakan proyek-proyek rebranding, ada 3 alasan utama yang biasa mereka gunakan untuk melakukan rebranding. Nah, rebranding yang paling pertama ini yang paling simple ya, dan prosesnya juga tidak begitu rumit, yaitu adalah refreshment branding. Nah, ini yang kita lakukan pada project refreshment branding Bank Jatim ya. Jadi kebutuhannya adalah untuk memodernisasi tampilan dan juga mengikuti tren yang ada saat ini. Tipe kedua, ada juga klien yang datang ke kami rebranding untuk mengubah struktur perusahaan dan juga mengubah brand identity-nya. Artinya apa? Artinya ada sebuah perubahan visi, ada sebuah perubahan struktur perusahaan sehingga dibutuhkan rebranding. Ketika Gojek ini merger dengan Tokopedia, nah sudah tidak bisa lagi. Gojek tidak bisa mewakili Tokopedia, Tokopedia tidak bisa mewakili Gojek. Ya akhirnya dibentuklah yang namanya Goto. Nah, ini kan butuh branding baru lagi ya. Jadi mereka perlu rebranding kembali menjadi Goto. Triggernya dari internal dan juga kebutuhan bagaimana menyampaikannya secara jelas kepada eksternal. Nah, ini adalah yang tipe kedua. Nah, tipe yang ketiga, nah ini yang cukup menarik teman-teman. Rebranding ketiga ini biasanya adalah ketika perusahaan sudah memiliki citra yang negatif teman-teman, sehingga mereka butuh citra baru dong, atau memperbaiki citranya gitu ya. Jadi ketika satu perusahaannya sudah terlihat negatif, punya persepsi negatif, mereka berpikir adalah mengubah citra mereka secara tampilan luarnya sehingga orang-orang bisa memiliki persepsi baru terhadap perusahaan ini. Sekian sharing konten dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten berikutnya.